Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya tentunya di Baraya Baikin. Oke, di kesempatan malam hari ini ya, saya akan menjelaskan tutorial bagaimana caranya menyeting klien kita ya, ataupun menyeting klien tenda O3 yang beda IP. Langsung kita buka ya topologinya. Nah, saya sudah menggambarkan di sini ya cara meremote klien tenda O3 beda IP dari Mikrotik ya. Oke, dan saya sudah menggambarkan nih, misalkan contoh ya, ini contoh aja ini mah ya. Ini terserah kalian ya, IP kalian berapa ya, misalkan IP klien kalian berapa ya, itu tergantung pada IP klien kalian sendiri ya, ataupun klien klien Anda sendiri ya berapa gitu. Oke, di sini saya mencontohkan topologinya. Saya mempunyai Mikrotik ya, ataupun misalkan ya contoh nih, saya mempunyai Mikrotik ya, IP-nya 192.168.44.1 ya. Lalu IP akses pointnya ya Pak, misalkan saya kasih contoh, ini IP-nya misalkan 192.168.44.24 ya misalkan. Lalu klien kita mempunyai IP 192.168.5.10 dan IP klien 2 192.168.20.20 dan IP klien 3 misalkan IP-nya 192.168.1.1 ya. Nah, kebetulan misalkan kalian ingin meremote semua klien kita ya yang beda IP. Saya akan menjelaskan di sini ya. Kalian bisa meremote ya, bisa meremote IP klien kita ya. Misalkan IP klien kalian adalah 192.168.5.10 ya misalkan. Kalian juga bisa ya. Kenapa bisa? Kita langsung aja buka ke menu Winbox ya, ataupun ke aplikasi Winbox. Kalau kalian belum punya ya bisa di download ya di di browser juga banyak ya. Nah, kita akan meremote semua klien kita ya, yang jaraknya lumayan cukup jauh nih kalau ditempuh ya. Misalkan ada ini saya gambarkan, misalkan ini jarak 2 km ya dari rumah kita ataupun dari akses point kita. Oke, kita langsung aja buka menu Winbox, lalu kita connect ya. Nah, di sini kita udah udah masuk ya ke menu Winbox. Lalu kalian misalkan ya yang tadi ya, kita lihat lagi ya. Nah, kita misalkan contoh ini ya, contoh aja lah. Misalkan kalian ingin meremote klien misalkan di IP 192.168.5.10 ya misalkan. Nah, lalu kalian bikin IP root ya. Di mana IP root? Adanya di menu IP, lalu di root. Nah, di sini ya, kan. Nah, di sini kan udah ini nih, udah banyak nih klien saya. Langsung tambah ya, ketik aja ya, tambah nih kan udah muncul begini. Lalu masukkan IP yang tadi ya, IP yang dari ini nih. Nah, bisa kecilin ya. Nah, IP yang dari sini nih.
IP tenda tadi ya, IP klien 1 ini yang 192.168.5.10. Nah, lalu kita masukkan di sini 192.168.5.10 ya. Nah, lalu kita masukkan gateway-nya. Misalkan apa namanya, kalian misalkan kalian dia naruh akses point-nya di ether berapa ya, misalkan di ether 2 ya, misalkan, atau ether 3 atau ether 4 ya. Kebetulan saya naruh access point-nya ini ya, akses point yang menuju ke klien ya, saya ditaruh di ether 2. Nah, kita langsung aja ininya, si gateway-nya diarahkan ke ether 2. Nah, diarahkan ke ether 2 ya, ataupun di apa namanya, terserah kalian sih, kalian mau taruh di ether berapa ya. Kebetulan saya naruhnya di ether 2. Nah, lalu ininya Unicast ya, nggak apa-apa, ini Unicast ya. Nah, di sini kita masukkan IP mikrotik punya kalian. Misalkan IP mikrotiknya berapa ya, kebetulan saya IP mikrotiknya 192.168 ya, ini cuma contoh aja ya, 168.44.1 ya. Nah, ini IP klien kita ya, atau IP tujuan yang mau kita remote. Nah, kemudian ini si gateway yang apa namanya, kita naruh akses point-nya di ether berapa, misalkan ether 2, saya taruh di ether 2 ya. Misalkan di ether 3 ya, taruhnya ya ininya gateway-nya juga di ether 3. Kemudian di ininya nih yang paling bawah ya, ataupun ini yang paling bawah ya, kita masukkan IP dari mikrotik kita ya. Misalkan IP mikrotik kalian misalkan 192 atau berapa ya, kebetulan saya membuat misalkan 192.168.44.1 ya. Ini adalah IP mikrotik ya. Lalu di apply, lalu oke. Nah, rekan, ini kan udah apa namanya, udah ada nih, udah ada root baru ya. Nah, langsung kita buka browser. Nah, kebetulan saya pakai Opera Mini ini ya. Langsung kita buka browsernya. Kebetulan nih biasa rada lumayan lemot nih laptopnya ya. Nah, lalu kita apa namanya, kita remote yang IP ini, IP yang klien 1 yang tadi 192.168.5.10 ya. Nah, kita remote di sini 192.168.5.10. Lalu kita enter. Tunggu, lumayan rada jauh ini ya. Jadi lumayan. Nah, rekan-rekan, ini kan udah masuk ya. Ternyata ini gampang sekali ya, meremote klien yang beda IP ya. Nah, misalkan belum yakin ya, langsung aja ya kita masukkan misalkan apa namanya, username-nya dan password-nya ya. Lalu kita enter, apakah betul udah masuk. Nah, rekan kan udah masuk ya, kita bisa lihat statusnya. Nah, tuh kan udah masuk rekannya. Nah, jadi kalian apa namanya, bisa meremote semua klien yang beda IP ya. Yang paling penting kalian harus apa namanya,
harus membuat rootnya dulu ya. Nah, kalian harus membuat rootnya dulu. Kalian masuk ke menu IP, lalu ke root. Nah, ini kan udah ada nih root baru ya yang tadi kita buat. Nah, oke rekan, mungkin tutorialnya hanya sampai di sini ya. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian. Oke, dan saya tunggu ya like dan subscribe-nya. Dan ditunggu aja ya video yang berikutnya. Wassalam dari saya, dari Baraya Baikit.